Saat ini semua orang udah main sosial media, tapi yang jadi meresahkan adalah tidak semua orang paham dampak negatif dari sosial media. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang itu. Tapi perlu aku sampaikan dari awal bahwa video ini tidak mengajak kamu untuk berhenti bermain sosial media, tapi mengajak kamu untuk lebih aware tentang dampak yang bisa dihasilkan dari sosial media. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan di video kali ini, salah satu referensi utamanya adalah buku dari Eno Bening ini. Bagaimana media sosial menghancurkan. Aku tahu buku ini ketika sudah selesai nonton podcastnya Eno Bening bareng sama Kemal Palevi di Bertahan di Industri. Dan aku sangat merekomendasikan kamu untuk menonton videonya. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, aku mau mulai dari pengalaman pribadi aku berkenalan dengan sosial media. Pertama kali aku kenal sosial media itu waktu aku SD. Dan sosial media pertama aku adalah Facebook. Dulu, untuk bisa mengakses Facebook, aku harus pergi ke warnet. Aku harus punya uang untuk bayar billing atau sewa dalam beberapa jam, dan ya sudah, aku bisa akhirnya mengakses sosial media. Itu pun kadang harus dibagi waktunya karena uang terbatas. Jadi katakanlah aku nyewa 1 jam, mungkin setengah jamnya untuk main game kayak Point Blank dulu, baru setengah jamnya lagi untuk main Facebook, untuk update status, untuk update foto, untuk sekedar chat sama teman buat janjian main, ya untuk sekedar itu. Dan katakanlah ketika waktunya tinggal tersisa 5 menit lagi, maka aku akan segera log out sosial media aku. Aku akan segera log out Facebook karena aku tidak ingin ada orang yang membuka Facebook aku, dan aku tidak ingin ada orang yang membajak Facebook aku. Dan itu ya, dulu tuh seingat aku, sepengalaman aku kayak gitu bersosial media. Mungkin beberapa dari kamu udah ngeh ya, aku mau kemana arahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan terakhir kali kita log out dari sosial media? Dan itu adalah sebuah gambaran tentang seberapa jauh kita berubah dalam konteks sosial media aja. Dan perubahan ini juga berbarengan dengan dampak negatif yang banyak orang gak sadari. Berdasarkan pengalaman pribadi, apa dampak negatif dari sosial media adalah kurangnya waktu produktif dan cemas ketika postingan yang aku upload paling baru itu jumlah likes, komen, atau share atau save-nya itu jauh lebih sedikit dari postingan sebelumnya. Itu yang aku rasakan secara pribadi. Yang mana setelah aku baca buku ini, hal itu bisa dibilang adalah dampak negatif, tapi masih konteks luarnya belum ke hal yang benar-benar menjadi sebuah bahaya dari sosial media, termasuk dengan FOMO, termasuk oversharing, termasuk merasa penting banget buat eksis di sosial media. Itu tuh baru kulit luarnya aja. Yang paling berbahaya dari sosial media adalah ketika kita tidak lagi bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia sosial media. Ketika kita mengasumsikan bahwa apapun yang kita konsumsi di sosial media adalah satu hal yang nyata dan benar. Dan ini adalah bahaya paling besar dari sosial media. Kenapa? Karena salah satu hal yang bisa dibilang melatar belakangi hadirnya buku ini adalah sebuah kasus di mana seorang suami membunuh istrinya karena ganti status Facebook menjadi seorang janda. Padahal belum bercerai. Ya, masalah rumah tangga biasa aja, kemudian mungkin istrinya ngambek dan ganti statusnya jadi janda. Suaminya tersinggung dan membunuh istrinya. Ini adalah contoh ekstrim ketika kita tidak lagi membedakan apa yang terjadi di sosial media dengan di dunia nyata. Padahal buat aku pribadi, sosial media itu udah sama aja kayak game RPG. Ya udah, kadang kan di game RPG meskipun kita cowok, kita bisa aja memilih avatar kita menjadi seorang cewek. Begitupun sebaliknya. Dan di sosial media pun kan ada istilah roleplay. Itu kan tidak mendeskripsikan atau tidak menggambarkan keaslian seseorang di balik, atau tidak menggambarkan keaslian seorang admin yang ngurus akun roleplay itu. Selain itu, bahaya yang akan terjadi ketika kita menggabungkan realitas sosial media dengan realitas yang sebenarnya adalah kesadaran kita bisa disetir oleh orang-orang yang berkepentingan, oleh merek-merek
yang ingin atensi kita, oleh para konten kreator yang ingin menjual kelasnya kepada kita. Dan oleh setiap orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari kita. Dua hal tadi adalah yang paling berbahaya dari sosial media menurut aku. Dan dua hal tadi adalah yang bisa menghancurkan kita. Oke, itu aja sebetulnya pengen aku bahas. Tapi sekali lagi aku tekankan bahwa video ini tidak hendak ngajak kamu buat berhenti bermain sosial media. Toh juga video ini kamu saksikan di YouTube, yang mana nggak tahu ya, menurut aku YouTube juga udah bisa dibilang sebagai sosial media. Aku juga masih main sosial media. Pokoknya video ini tuh cuman pengen memberi kesadaran, terutama ke orang-orang yang memang belum sadar bahwa sosial media itu bisa sangat berbahaya jika memang kita tidak bijak dalam menggunakannya. Sekian catatan belajar kali ini. Kamu bisa komen tentang ketidaksetujuan kamu, atau mungkin tentang dampak negatif yang belum aku bahas yang kamu rasakan secara pribadi, atau mungkin tentang kesalahpahaman atau salah interpretasi aku dari bukunya Eno Bening ini. Karena ya salah satu referensi utamanya adalah buku Eno Bening ini. Yaudah gitu aja, sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Sekali lagi kalau ada apa-apa bisa komen di bawah. Dah.